Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal dengan nomor NIM 2008111231. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk sediaan obat yang ada di rumah saya untuk memenuhi tugas atau praktikum farmakologi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu bentuk sediaan obat? Jadi, bentuk sediaan obat adalah sediaan yang mengandung satu atau beberapa zat berkhasiat. Umumnya dimasukkan dalam suatu vehikulum yang diperlukan untuk formulasi, sehingga didapat suatu produk yang siap untuk diminum atau dipakai oleh pasien. Untuk pembagian bentuk sediaan obat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bentuk sediaan obat padat, bentuk sediaan obat cair, dan yang ketiga, bentuk sediaan obat setengah padat. Selanjutnya, bentuk sediaan obat atau BSO ini dibuat dengan tujuan agar yang pertama, obat mencapai tempat kerjanya. Lalu yang kedua adalah dosisnya tepat, dan yang terakhir, menyisipkan ke bagian tubuh tertentu. Pertama, dari penggolongan bentuk sediaan obat, yaitu bentuk sediaan obat padat, di mana untuk penggolongan bentuk sediaan obat padat ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada pulveres, atau juga disebut dengan puyer, lalu ada pulpis, kemudian tablet, pil, suppositoria, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan bentuk sediaan obat padat yang ada di rumah saya. Yang pertama ada tablet, ini juga tablet, kapsul, ini juga merupakan kapsul, ada kaplet, bentuk sediaan obat padat ada pil. Jadi, tablet itu adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkular, di mana kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih. Kemudian untuk tablet ini terdiri dari beberapa syarat, di mana yang pertama syaratnya adalah ukuran harus seragam, di mana diameternya setengah sampai 3 kali. Lalu syarat yang kedua adalah berat harus seragam, di mana rata-ratanya adalah 300 mg. Syarat yang berikutnya adalah waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Keuntungan dan kerugian dari tablet itu. Yang pertama untuk keuntungannya, di mana tablet dapat diproduksi dalam skala besar dan dengan kecepatan produksi yang sangat tinggi, sehingga lebih murah. Kemudian memiliki ketepatan dosis tiap tablet atau tiap unit pemakaian. Kemudian, lebih stabil dan tidak mudah ditumbuhi oleh mikroba karena dalam bentuk kering dengan kadar air yang rendah. Lalu, dapat dibuat produk dengan berbagai profil pelepasan. Selanjutnya, untuk kerugian dari tablet itu, yang pertama, bahan aktif dengan dosis yang besar dan tidak kompresibel, sulit dibuat tablet. Lalu yang kedua, sulit untuk memformulasikan zat aktif yang sulit dibasahi dan tidak larut, serta disolusinya rendah. Selanjutnya, kerugiannya adalah onsetnya lebih lama dibandingkan sediaan parenteral, larutan oral, dan kapsul. Selanjutnya adalah kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan obat berbungkus cangkang kapsul, keras atau lunak, di mana cangkang terbuat dari metil selulosa, gelatin yang mudah larut, dan mudah diabsorpsi. Keuntungan dan kerugian dari kapsul. Yang pertama, untuk keuntungan kapsul ini adalah bentuknya menarik dan praktis. Kemudian, cangkang kapsul tidak berasa, sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan berbau tidak sedap. Dan keuntungan lainnya adalah mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat ini cepat diabsorpsi. Lalu dokter dapat mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Sedangkan untuk kerugian dari kapsul adalah yang pertama tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Lalu tidak bisa digunakan untuk balita, dan yang terakhir tidak bisa dibagi-bagi. Selanjutnya adalah pil. Ada beberapa syarat. Yang pertama, pada penyimpanan bentuk tidak boleh berubah. Lalu memenuhi keseragaman bobot. Dan yang terakhir, waktu hancur pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius selama 15 menit untuk pil tidak bersalut dan 60 menit untuk pil bersalut. Keuntungan dan kerugian dari pil. Yang pertama, keuntungan, yaitu mudah ditelan, menutup rasa obat yang tidak enak, dan yang terakhir, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki. Sedangkan untuk kerugian dari pil ini adalah obat yang dihendaki memberikan aksi yang cepat. Lalu, obat yang dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Selanjutnya adalah kaplet. Kaplet atau kapsul tablet adalah bentuk tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan biasanya diberi zat warna yang menarik. Keuntungan dan kerugian dari kaplet ini adalah yang pertama keuntungan, yaitu bentuk tablet lebih menarik. Kemudian kaplet mungkin mudah digunakan untuk pengobatan tersendiri dengan bantuan segelas air. Sedangkan untuk kekurangan dari kaplet ini adalah
kaplet dan semua obat harus disimpan di luar jangkauan anak-anak untuk menjaga kesalahan karena menurut mereka kaplet tersebut adalah permen. Baiklah, di sini untuk bentuk sediaan obat cair yang ada di rumah saya ada suspensi dan juga ada gutai. Saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama adalah suspensi. Ini adalah contoh suspensi. Jadi suspensi ini mirip dengan Mictura agitanda, di mana mengandung zat padat yang tidak larut dan dibantu oleh zat ketiga, yaitu suspending agent. Saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari suspensi ini. Pertama untuk keuntungan, yaitu baik digunakan untuk orang yang sulit mengonsumsi tablet, pil, kapsul, terutama pada anak-anak. Kemudian memiliki homogenitas yang cukup tinggi. Lalu memiliki lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna tinggi. Sedangkan kerugian dari suspensi ini adalah yang pertama memiliki kestabilan yang rendah. Kemudian, ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. Lalu suspensi ini harus dilakukan pengocokan sebelum digunakan. Dan terakhir, pada saat penyimpanan, kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadi perubahan temperatur pada tempat penyimpanan. Selanjutnya, untuk bentuk sediaan obat cair yang ada di rumah saya adalah gutai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari gutai ini. Pertama, untuk keuntungannya, yaitu penggunaan dan penyimpanan steril, lalu cepat bereaksi karena langsung diteteskan ke bagian yang sakit atau absorpsi cepat. Dan terakhir, dapat berfungsi sebagai antibiotik dan anestetik lokal. Sedangkan untuk kerugiannya atau kekurangannya yaitu dapat mengakibatkan rasa sakit ketika pemakaian. Selanjutnya, sulit untuk digunakan atau meneteskan pada diri sendiri. Selanjutnya, untuk bentuk sediaan obat setengah padat. Secara umum, itu terdiri dari linimentum, ungumentum, seperti salep, dan lain-lain. Lalu ada juga kremor atau krim, pasta, kemudian sapo atau sabun, dan juga ada jelly. Berikut adalah bentuk sediaan obat setengah padat yang ada di rumah saya. Pertama, di sini ada lotion, kemudian ada krim, lalu ada pasta, dan juga ada sapo atau sabun. Pertama, saya akan menjelaskan yang ada di rumah saya untuk bentuk sediaan obat setengah padat, yaitu pasta dan krim. Di mana krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung 60% air dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Untuk konsistensi dari pasta lebih kenyal daripada salep dan tidak memberi rasa atau berminyak. Keuntungan dan kerugian dari pasta. Pertama, untuk keuntungan, yaitu mengikat cairan sekret eksudat. Lalu keuntungannya tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Dan terakhir, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Sedangkan untuk kerugiannya adalah dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan iritasi kulit. Saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian pada krim. Pertama, untuk keuntungan, yaitu mudah menyebar rata, kemudian praktis, mudah dibersihkan atau dicuci, cara kerjanya berlangsung pada jaringan setempat, lalu tidak lengket terutama tipe minyak dalam air. Sedangkan untuk kerugian dari krim adalah yang pertama, susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim ini harus dalam keadaan panas. Terakhir adalah mudah kering dan mudah rusak, khususnya untuk tipe air dalam minyak, karena terganggunya sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi, disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari sapo atau sabun. Yang pertama untuk keuntungan, yaitu dari segi harga, sabun batang lebih murah dibandingkan dengan sabun cair. Sementara dari segi bungkus, banyak diantaranya sabun batang ini dibungkus dengan menggunakan kardus dibandingkan plastik. Jadi, beberapa bungkus sabun batang lebih ramah lingkungan. Sabun batang biasanya juga punya kandungan parfum yang lebih sedikit. Tentu saja, hal itu dapat menguntungkan untuk orang-orang yang punya alergi pada zat-zat pewangi. Sedangkan untuk kerugiannya adalah beberapa sabun batang juga punya tingkat pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan sabun cair. Jadi, sabun batang bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih kering dari biasanya. Hanya itu saja penjelasan mengenai bentuk sediaan obat yang ada di rumah saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.